dosen mahasiswa semester 3 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 213020702037. Sekarang saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas komunikasi publik saya. Selamat menonton. Di sini saya akan mengangkat judul tentang pengendalian kenaikan harga BBM. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang dimana dalam pembahasan terdapat tentang pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan keadaan yang dimana suatu bisnis dikuasai satu perusahaan atau pasar yang tidak memiliki peran. Produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli juga merupakan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Ada pula beberapa kekurangan dari pasar monopoli adalah yang pertama, merugikan konsumen, yang kedua, memicu munculnya pasar gelap, yang ketiga, perlu biaya yang sangat besar. Salah satu contoh pasar monopoli yang ada di sekitar kita adalah Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan laba. Perusahaan ini juga menyediakan bensin kendaraan yang tentunya dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Maka dari itu, bahan bakar kendaraan di Indonesia sudah dimonopoli oleh PT Pertamina. Nah, selain itu, masalah pada subsidi BBM menjadi sebuah permasalahan yang tidak akan pernah usai dan jumlah anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah pun akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan pada pembatasan konsumsi BBM subsidi ini menjadi sebuah keharusan di tengah situasi kenaikan harga minyak bumi yang terjadi secara global dan peningkatan konsumsi BBM subsidi yang terjadi pada saat ini juga. Pada kebijakan ini, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan memiliki opsi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar gas dan Pertamax. Dari sejumlah opsi pengendalian BBM bersubsidi yang disiapkan pemerintah, ada dua opsi yang paling berpeluang untuk diterapkan. Yang pertama, membatasi konsumsi BBM bersubsidi jenis premium. Yang kedua, menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium secara bertahap. Terkait dengan kenaikan harga BBM ini, ada beberapa pihak yang setuju dan ada beberapa pihak pula yang tidak setuju. Beberapa masyarakat yang setuju yakin terhadap pemerintah bisa menangani risiko yang terjadi agar risiko yang ditimbulkan tidak semakin besar. Sedangkan masyarakat berharap pemerintah benar-benar memegang teguh kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak setuju, mereka melakukan demo untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Dengan meningkatnya subsidi pun akan terus membebani APBN, apalagi subsidi BBM sebagian besar dinikmati oleh orang-orang yang mampu saja. Jika konsumsi BBM bersubsidi dibatasi atau harga BBM bersubsidi dinaikkan, berarti pemerintah bisa menghemat subsidi. Hasil penghematan subsidi akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur transportasi publik yang nyaman, aman, dan murah, sehingga masyarakat akan terdorong beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum. Dengan begitu, kemacetan dan kesemrautan lalu lintas yang terjadi bisa dikurangi. Kebijakan itu juga mendorong masyarakat beralih dari BBM ke BBG. Mengingat kebijakan tersebut akan diikuti oleh program konversi bahan bakar kendaraan bermotor dari BBM ke BBG. Peran pemerintah dalam mekanisme pasar perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar. Keberadaan institusi ini sebagai pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama untuk mengontrol harga dan para pelaku pasar. Selain itu, kebijakan intervensi menyebutkan bahwa intervensi harga yang dilakukan pemerintah untuk kenaikan harga BBM agar dapat membuat keseimbangan harga yang cukup normal dari harga sebelumnya.
bersubsidi, baik melalui pembatasan konsumsi maupun melalui kenaikan harga secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga menginformasikan kepada masyarakat mengenai dampak positif pengendalian BBM bersubsidi terhadap sistem transportasi nasional. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya yang telah menonton video saya ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak saya sengaja